Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan praktik baik coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Nah, baiklah, kita awali kegiatan ini dengan perkenalan terlebih dahulu. Baiklah, saya Suliah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Ini rekan saya, monggo bisa perkenalan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budatun, lengkapnya Saidatul Mu'awana, guru Bahasa Jawa kelas 7 dan 8 SMP 1 Jati Kudus. Iya. Terima kasih Budatun. Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Budatun yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sebentar ya Bu ya. Dalam rangka persiapan untuk supervisi besok. Nah, jadi saat ini kita pra-observasi ya Bu ya. Nah, dalam kegiatan supervisi akademik ini kita akan menggunakan paradigma coaching Bu. Artinya salah satu konsep yang kita gunakan adalah kita itu mitra. Nah, artinya kita itu sebagai rekan kerja. Biasanya kan supervisi itu dari kepala sekolah, ya Bu. Kemudian seperti atasan dan bawahan. Tetapi di sini kita itu mitra, sama-sama rekan kerja. Nah, saya sebagai supervisor dan Budatun yang akan disupervisi. Nah, artinya kedudukan kita itu sama dan tidak berbeda. Itu yang perlu kita garis bawah ya Bu ya. Iya, sehingga kita sama-sama enak melakukannya ya Bu ya. Iya, betul. Ya. Ya, jadi tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru ya Bu ya. Bukan untuk mencari kesalahan dalam kita mengajar. Selain itu juga untuk menumbuhkan potensi diri yang ada pada diri kita maupun potensi yang ada pada murid-murid kita. Nah, harapannya agar bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita, juga sekaligus potensi yang ada pada murid-murid kita, sehingga nanti pembelajaran yang kita lakukan bisa maksimal dan berpihak pada murid. Demikian ya Bu ya. Baiklah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa saat ini kita nanti akan melakukan pra-observasi ya Bu. Nanti kita ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan persiapan kita untuk tahap berikutnya, yaitu observasi di kelas setelah ini. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu pasca observasi, nanti kita juga akan berbincang-bincang lagi dan sekaligus didampingi oleh pengajar praktik saya nantinya. Baiklah, kira-kira di kelas dan jam berapa kita nanti bisa melaksanakan kegiatan observasi Bu? Baik Bu Suli, terima kasih. Tadi disampaikan bahwa kita itu mitra dalam arti kedudukan kita sama, tapi menurut saya ini merupakan kesempatan baik bagi saya untuk bisa belajar dan mendapatkan masukan dari teman sejawat atas semua yang pembelajaran yang saya lakukan. Dan bagaimanapun juga saya juga akan mempersiapkan diri dengan baik dan maksimal. Sedangkan untuk pelaksanaannya, saya nanti besok itu saya ada jam ke-56 di kelas 7A, harinya Rabu Bu. Oke Bu, jadi nanti kalau sesuai jadwalnya Budatun
hari Rabu di jam ke-56 di kelas 7A ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu? Karena materi pembelajaran untuk kelas 7A kita sudah sampai pada serat ulang rek Sinom, dan materi ini agak perlu pemahaman yang mendalam. Jadi tujuan dari pembelajaran nanti adalah yang pertama, ada dua ya Bu ya. Yang pertama nanti kita akan mencari identifikasi atau apa ya? Ciri-ciri dari tembang sinom tersebut. Kemudian yang kedua kita akan berusaha untuk menemukan amanat yang terkandung pada serat ulang rek sinom dari tembang sinom tersebut tadi. Oh iya. Jadi nanti rencana tujuan dari pembelajaran itu ada dua ya Bu ya. Ya. Yang pertama tadi ciri-ciri dari tembang sinom, dan yang kedua adalah menentukan amanat atau pesan yang ada di dalam tembang ulang reh sinom ya Bu ya. Nah, baik Bu, untuk tujuan yang sudah disampaikan tadi, kira-kira area apa yang ingin dikembangkan dari pembelajaran nanti Bu? Untuk materi serat ulang rek sinom, kita atau saya lebih fokus pada media pembelajaran Bu. Yaitu saya menggunakan LCD dan kertas berwarna. Oh gitu ya Bu ya. Oke Bu, fokus areanya di media ya Bu ya. Nah, bolehkah saya tahu nih mengapa Bu Daton fokus di area pengembangan media? Apakah pembelajaran sebelumnya Bu Daton tidak melakukan hal yang sama? Kita menggunakan variasi ya di dalam pembelajaran. Untuk saat ini, menurut saya media pembelajaran LCD dan kertas berwarna itu memang tepat, menurut saya tepat, karena anak nanti bisa lebih fokus dengan materi yang seberat ini. Oh gitu ya Bu. Memang sebagai guru kita itu sebelum untuk persiapan ya Bu ya, untuk persiapan pembelajaran memang harus tahu karakter siswa di masing-masing kelas kan berbeda ya Bu ya. Itu bagus sekali loh Bu. Padahal biasanya disamakan ya Bu ya, mau kelas mana sama medianya maupun metodenya. Ya. Baik Bu, untuk selanjutnya dari area pengembangan tadi, kemudian strategi Bu, strategi pembelajarannya nanti seperti apa Bu? Iya. Untuk materi serat ulang rek sinom itu terdiri dari 33 bait ya Bu. Jadi banyak sekali. Banyak ya Bu ya? Banyak sekali. Jadi nanti saya berusaha untuk membagi siswa dalam beberapa kelompok, antara satu kelompoknya antara 4 sampai 5 siswa. Nanti gunanya supaya tiap kelompok itu siswa bisa menemukan sendiri tadi amanat apa yang bisa kita ambil pada serat ulang rek sinom. Kemudian dengan media tadi LCD dan kertas berwarna, saya mengharapkan nanti siswa bisa lebih tertantang karena berbeda, tiap kelompok itu mempunyai tugas yang tidak sama. Karena materinya banyak tadi, tugasnya jadinya tiap kelompok itu tidak sama. Jadi dia nanti tidak bisa berpikir dan mengembangkan pendapatnya sendiri. Oh ini yang dimaksud, misalnya seperti itu. Oh begitu. Jadi selain medianya tadi yang dibuat semenarik mungkin melalui LCD dan kertas warna, juga nanti akan menarik lagi pada sesi diskusi ya Bu ya, diskusi kelompok. Jadi memilih kelompok karena mungkin Bu Daton memiliki
tujuan tersendiri ya Bu ya. Iya, betul. Biar Siswanya lebih tertantang, lebih karena rasa ingin tahunya besar, jadi dia bisa mengembangkan pikirannya sendiri dan juga sendiri. Pikiran teman-teman dalam kelompoknya ya Bu. Nah ini juga menurut saya bagus Bu, kelompok itu, diskusi kelompok, karena nantinya siswa juga akan belajar karakter Bu, karakter menghargai, iya tak Bu? Iya, menghargai pendapat, berani mengungkapkan pendapat, iya. Nah ini nanti sepertinya ya Bu ya, saya baru mendengarkan apa yang disampaikan Bu Daton tentang strateginya, kok sepertinya menarik Bu ini. Rasanya ingin secepatnya untuk melakukan observasi ya Bu ya. Baik Bu Daton, untuk selanjutnya kira-kira dalam melaksanakan rencana tersebut, apakah Bu Daton melibatkan rekan lain? Tentu saja Bu, saya membutuhkan rekan lain. Yang pertama saat persiapan nanti saya membutuhkan teman IT yang akan membantu saya mengoperasikan LCD. Kemudian yang kedua juga tentang materi yang dari YouTube misalnya, itu saya akan, untuk selanjutnya untuk selebihnya saya akan berusaha sendiri untuk mendapatkannya. Iya, memang kolaborasi itu penting ya Bu ya. Jadi terus melakukan kerjasama dengan rekan sejawat lain demi meningkatkan pembelajaran ya Bu ya. Baik Bu, sepertinya persiapan Bu Daton dari mulai tujuan, area maupun strateginya sudah dipersiapkan dengan baik. Maka apakah nantinya ya Bu ya perlu dilakukan refleksi tidak Bu menurut Bu Daton? Menurut saya sangat perlu, dan saya sangat bersyukur Bu dengan adanya supervisi ini untuk mengetahui kekurangan-kekurangan saya yang akan kita perbaiki, perbaiki dan kita upayakan untuk bisa memenuhi. Saya kira itu Bu, supaya menjadi pembelajaran yang lebih baik dan lebih menarik. Iya, setuju sekali Bu. Baik Bu Daton, memang semua itu demi perkembangan kompetensi diri kita ya Bu ya, pelayanan yang terbaik untuk murid-murid kita. Harapannya pembelajaran kita nanti akan berpihak pada murid, dan semoga yang akan kita laksanakan nanti, kita rencanakan nanti akan berjalan sesuai dengan rencana. Amin, semoga seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bu Daton atas waktunya, dan kita lanjutkan besok. Baiklah Bu Daton, saya sangat setuju sekali dengan Bu Daton tadi. Nah, semoga yang sudah kita rencanakan ini nanti akan berjalan baik untuk kedepannya ya Bu ya, terutama untuk di persiapan observasi besok ya Bu, kita 2 hari lagi ya Bu ya, hari Rabu ya. Terima kasih Bu Daton atas waktunya, dan kita lanjutkan di kegiatan kedua yaitu observasi kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedherenge para putra, sugeng pepanjang malih kaliyan Bu Daton. Wonten ing dinten menika sinten nggih kang boten lebet?
Fadil Galang, monggo kita ndedonga mugi-mugi Fadil Galang anggone sakit kuwi cepet mati ya kan. Asline kalau balik pokoknya kayak gini tetap menggunakan nomor syukur yang kayak gini nonton enakan di rumah, mudah-mudahan di rumah paling kesehatan, kesehatan, keselamatan, keberkahan, marang awak ibu. Oke. Dan nih kok, dino iki jan, awake dhewe kuwi arep sinau babagan tembang maca. Sing kemutan apa kuwi tembang maca? Tembang maca kuwi tembang sing anggone maca kapedhot papat. Ya, kapedhot papat. Ana apa sing ngarani tembang maca kuwi tembang cilik. Kan deh, tembang maca jenis utawa tuladane ana pirang sih ta? 11. Ya, jadi carane ngapalke Mas Jojo manggat gambur kinanti minjil turpan asmaran si kender. Ayo bareng-bareng. Mas Jojo manggat gambur kinanti minjil turpan asmaran si kender. Kuwi nek disingkat iki tembang maca. Iku sing di sana. Sing nomor kali. Anane tembang maca sing iso sinali tembang apa kabeh. Nang semester kuliah tembang gambur. Nalika SD tembang apa? Pocong. Apa meneh? SD nang kuliah pocong. Nalika SD pocong. Aduh. SD. Betul. Asmara dana nggih boten. Terus Mas Kumambak. Jadi lagi tembang pocong nang kanggo dina iki arep sinau babagan tembang sinau. Ya, ning bukumu karang buka tembang sinau iki dipatokan piye. Nek sadurunge kuwi jan dina iki awake dhewe duwe ancas utawa tujuan sing pisanan isa nyebutke jenenge tembang maca. Jadi Indonesia tembang maca. Hasilnya kalau vokale ini mana dari Jawanya apa nih mana dari mana dari bahasa Jawanya apa? Mangerteni. Isine tembang sinau. Iki tujuan. Ya, jadi tujuannya iki. Ya wae iki engko anggone sinau. Misalkan kuwi nyebutake jenis tembang sinau kuwi sama materi isine tembang sinau. Tembang sinau kuwi cacahe gotra ana pira jam? Tembang sinau cacahe gotra. Gotra berise. Mas pocong ya. Pakai dah. Gas gambur, kemegat gambur. Pira? 5. Nanti kecil 6. Durma pangkur asmara dono 7. Terus sinau sama. Terus dadah kula sedoso. Berarti tembang sinau kuwi gatrane ana kita tembang sinau pisanane. Dene patokane ning buku ya wis disebut. Lan sing sinau dina iki ya bab sinau saka serat ulang. Oke. Jadi sakjane ning buku dene kagungan teks benar.
Longina. Serat banget itu sumum fokus paras kilo pantat. Your battery, please charge. Your battery, please charge. Your battery, please charge. Power off. Para siswa monggo dipun serat menapa bab ingkang manut panjenengan, manut kowe cah, kuwi sing menarik saka piwulangan dina iki. Materi apa sing paling menarik sing iso do eling-eling nganti tekan mengko mah. Nggih. Aja bakal kesini begini ya, aja sinan mau kali ini gak amanah Gusti Allah. Angka 3 apa meneh mau sing disebut iki sapa sing gelem ning marang Gusti Allah bakal dikabulke, bakal diparingi dijabahi dening Gusti Allah ya. Matur sangat kanggo piwulangan minggu ngarep awake dhewe tetap nerusake babagan tembang sino nanging kodone sing ditambahi bacaan iki mau kan lagi kode 1 tekan kode sesuk dilaporke kode 9 nganti tekan 1. Cukup semene para siswa, matur nuwun. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan supervisi akademik pada tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Nah, pada kesempatan ini saya didampingi oleh pengajar praktek saya, yaitu Bapak Beni Yulianto, dan rekan guru saya, Ibu Saidah Ibu yang kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas 7A. Terima kasih Bu Datun sebelumnya, karena kemarin saya sudah diberi kesempatan untuk bisa berada di kelasnya Bu Datun saat pembelajaran.
Nah, baiklah Bu Daton, pada tahap coaching ini pasca observasi nanti kita akan ngobrol tentang proses yang sudah dilakukan di kelas dan juga merefleksi atas proses pembelajaran tersebut. Ya, Bu Daton, bagaimana perasaannya pagi ini? Alhamdulillah, Bu Suli, terima kasih. Saya senang sekali karena bisa didampingi Bu Suli saat pembelajaran. Karena dengan adanya 2 guru di kelas, itu anak-anak menjadi lebih aktif. Mungkin karena ada gurunya 2 atau mungkin juga karena juga kamu ya. Oh, iya, bisa jadi seperti itu ya Bu. Iya, Bu. Dan kelasnya itu menjadi sangat berbeda dari biasanya ya. Karena kita melakukan pembelajaran khusus ya. Ya, itu Bu. Begitu ya Bu. Ya. Jadi anak-anak ikut aktif ya Bu ya. Melaksanakan dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Bisa saya simpulkan menyenangkan buat semuanya ya Bu ya. Ya, Bagi betul Bu Daton sekali. sendiri juga buat anak-anak. Baik Bu Daton, pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin, menurut Bu Daton apakah sudah tercapai tujuan yang direncanakan semula? Alhamdulillah, menurut saya sudah sebagian besar Bu tercapai karena untuk materi surat ulang Rekupo Sinom itu memang materinya agak berat. Tadi kita mempunyai tujuan pembelajaran yang 2 itu ya. Yang pertama itu anak-anak bisa mengetahui ciri-ciri dari tembang Sinom. Kemudian yang kedua itu anak-anak juga bisa menemukan piwulan atau pitutur amanat yang terkandung pada materi surat ulang Rekupo Sinom tersebut. Namun demikian Bu, masih ada kendala yang kita alami kemarin. Masalah sumber ya Bu ya, sumber bahan itu yang masih kurang kita. Jumlah kamus yang sangat terbatas, itulah yang menjadi kendala kita. Ya, sepertinya memang kemarin ya Bu ya, itu anak-anak agak kesulitan dalam memaknai kosakata yang ada di teks tembang Sinom ya Bu ya. Ya, Tapi betul memang sekali. bahasanya Jawa kuno sehingga Ya. memang perlu sekali untuk menyediakan kamus ya Pak. Ya, nanti ya, betul. kamus besar itu yang biasanya dipinjam di perpus ya Bu ya. Nah, apakah jumlahnya gimana ya Bu itu kamusnya? Karena jumlahnya terbatas, jadi kita memang harus segera mencukupi kebutuhan siswa kita. Oke, dari permasalahan yang Bu Daton sampaikan tadi, yaitu tentang perlunya kamus ya Bu ya, untuk pemaknaan kosakata tembang Sinom sehingga nanti tujuan pembelajaran bisa tercapai ya Bu ya. Ya, betul. Nah, dan kira-kira rencana Bu Daton untuk mengatasi bagaimana? Untuk mengatasinya jelas kita butuh untuk menghubungi bendara bos untuk bisa melengkapi jumlah kamus yang kita butuhkan, sehingga petugas perpustakaan pun bisa membantu, nanti bisa dicarikan atau diusahakan untuk kamus-kamusnya yang kita butuhkan tadi. Ya, seperti sekali Bu, memang sekolah kita memang perlu untuk memperbanyak kamus ya Bu ya, sehingga mungkin untuk logikanya mungkin satu kamus untuk berapa anak ya Bu kira-kira? Paling tidak ya 2 ya Bu ya. 2 siswa ya Bu ya. 2 siswa supaya anak tidak berebut yang sama. Iya. Yang kedua itu anak lebih fokus karena tidak punya gangguan ya. Betul Bu, mungkin. Namun sayangnya kan dari
pihak perpustakaan belum memadai jumlahnya ya Bu ya. Mungkinkah Bu dari ide untuk menambah jumlah kamus, mungkinkah Bu datang untuk mencoba kamus lain Bu, misalnya di HP kamus offline bahasa Jawa misalnya Bu, kira-kira terpikir seperti itu enggak Bu? Sebetulnya kalau saya sendiri itu sudah Bu, tapi untuk mengajak anak-anak kok belum Oh ya. begitu. Nah Jadi butuh ini berarti saya harus mengajak anak untuk bisa pasang aplikasi gitu Bu. iya betul Bu. Oh, Jadi itu bisa didownload aplikasinya, Ya. kemudian anak-anak bisa mencari kata apapun yang dibutuhkan. ya. Masukkan yang bagus Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, nanti berarti anak-anak membawa HP memang Bu ya, ya. Padahal sebenarnya di sekolah kita juga dibatasi penggunaannya, tapi jika itu untuk pembelajaran tentu saja sangat diperbolehkan. Iya. Jadi begitu ya Bu Datan ya. Ya. Nanti idenya luar biasa nanti untuk selanjutnya. Menurut Bu Datan, untuk melaksanakan rencana Bu Datan tadi, adakah melibatkan rekan lain di sekolah ini? Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa kita memang sangat membutuhkan teman kerja, teman dalam menjalankan tujuan pekerjaan kita, untuk mencapai tujuan pekerjaan kita. Kita butuhkan Anda. Potensi yang membantu saya karena maaf Bu, masih gaptek. Jadi saya harus masih banyak belajar untuk bisa menggunakan LCD meskipun kemarin sudah ya Bu ya. Ya, itu hasil belajar dari rekan-rekan juga itu atas petunjuk teman-teman. Jadi bisa kemarin bisa menggunakan LCD dan juga bisa menggunakan kertas warna ya Bu. Materi saya teks yang materinya kan saya menggunakan media dua, yang satu itu LCD, kemudian beserta dengan suaranya, yang kedua dengan kertas berwarna hijau saya gunakan. Luar biasa, semoga nanti selain tadi dari pihak petugas perpustakaan ya, kolaborasi dengan perpustakaan juga dari Bendera Bos, yang membantu, yang ngajar ya kita, IT kita itu baik. Semoga yang sudah direncanakan dari tadi bisa terwujud sesuai harapan, sehingga kedepannya proses pembelajaran lebih tercapai tujuannya ya Bu ya. Baik Bu Jatan, terima kasih atas waktunya. Demikian tadi coaching pasca observasi dengan Ibu Jatan dan didampingi oleh Bapak Beni. Terima kasih untuk Bapak Beni juga yang telah hadir di sini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk peningkatan proses pembelajaran, untuk pembelajaran yang berdampak positif berpihak pada murid. Ya. Oke, tadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.